Rumah bukan hanya tempat untuk bernaung, tetapi rumah juga ruang untuk hidup, tumbuh, dan memberi manfaat bagi lingkungan. Kami hadir dengan konsep Grey to Greenhouse, mengubah area yang gersam menjadi hunian yang hijau, nyaman, dan ramah lingkungan. Setiap elemen di dalam rumah dirancang mendukung kehidupan berkelanjutan. Rasakan harmoni antara modernitas dan juga alam. Rumah yang bukan hanya untuk saat ini, tetapi juga untuk masa depan. Grey to Greenhouse, saatnya hidup lebih hijau. Hubungi kami sekarang dan mulai perubahan dari rumah Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 16 mata kuliah teknik green building dengan dosen pengampuh yaitu Dr. Yudi Hadirin STPM AGR ingin mempresentasikan tentang perencanaan rumah tempat tinggal ramah lingkungan. Anggota kelompoknya berisikan saya sendiri, Gregorius Giraldo Martaguna, ada Syakila Alicia, dan ada Wanda. Konsep Grey to Greenhouse. Kerusakan lingkungan kerap dikaitkan dengan perilaku destruktif manusia. Konsep Grey to Greenhouse yaitu pendekatan desain yang mengubah ruang terbangun, grey, menjadikan lingkungan yang berkelanjutan dan ramah alam atau green. Sejalan dengan prinsip green building dan solusi berbasis alam. Untuk kriteria desainnya sendiri, untuk lokasi pembangunannya kita di Jalan Kafling Surya RT 02 RW 05. Di Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dengan kode pos 16164. Untuk kriteria dasar, total luas tanah 306 meter persegi, luas tapak bangunan maksimum 70%, luas RTH minimal 30%, untuk jumlah penghuni 6 orang, untuk jumlah lantai 2 lantai, ukuran kamar tidur utama 5 meter x 5 meter, dan kriteria tambahannya sendiri ada sistem pemanenan air hujan, penggunaan sumber energi alternatif, pengelolaan limbah padat RT, ventilasi dan cahaya alami, balkon, bangunan tambahan, teknologi 4.0, akses lewat pintu samping, terdapat lantai mezanin, dapur menghadap taman belakang. Berikut merupakan site plan rumah TGB. Dan berikut merupakan denah lantai satunya, dan berikut merupakan denah lantai 2-nya. Untuk tampak bangunannya sendiri, berikut merupakan tampak isometri dari bangunannya. Ada tampak depan, tampak samping kanan, tampak belakang, tampak samping kiri, dan tampak atas. Untuk spesifikasi rumah, fasilitasnya ada 1 kamar tidur utama, lalu 4 kamar tidur, 4 toilet, ruang tamu dan ruang keluarga, dapur dan ruang makan, carport, taman dan gazebo, ruang kerja, musola, dan laundry room. Selanjutnya, terdapat 6 kategori utama dalam prinsip Greenship Homes. Sebelum kita mulai ke 6 syarat tersebut, terdapat prasyarat yang harus kita penuhi terlebih dahulu. Nah, untuk prasyaratnya sendiri, terdapat 7 prasyarat dan semuanya kami memenuhi. Untuk prinsip pertama, ada prinsip ASD, yaitu ada Appropriate Site Development. Ini adalah pemanfaatan lahan yang tepat, tata letak bangunan, area hijau, dan juga aksesibilitas. Untuk prinsip pertama, itu kita mendapatkan persenan sebesar 16,88. Untuk prinsip kedua, yaitu prinsip EEC atau Energy Efficiency and Conservation. Itu adalah efisiensi energi, penggunaan peralatan hemat energi, desain pasif, dan sumber energi terbarukan. Tabelnya dapat dilihat dan kita mendapatkan persenan sebesar 19,48% dari prinsip kedua. Nah, untuk di bawahnya terdapat rekapitulasi pemakaian listrik dari rumah yang akan kami rencanakan, yaitu sebesar satu harinya sebesar 65 kWh dan untuk 1 bulan itu 1976,8 kWh. Selanjutnya, prinsip ketiga itu adalah prinsip Water Conservation atau WAC. Ini adalah pengelolaan air, alat hemat air, pemanfaatan air hujan, dan pengelolaan limbah air. Untuk prinsip ketiga dapat nilai sebesar 16,88%. Untuk perhitungan RWH-nya
itu dapat menghemat sebesar 25,4% dan perhitungan ground reservoirnya setelah dihitung, desain yang kita rencanakan itu untuk reservoirnya sebesar 0,2 dikali 0,2 meter. Terakhir dari WAC sendiri itu di sini adalah perhitungan pengelolaan limbah air dengan tabel yang dapat dilihat sebagai berikut. Prinsip keempat atau prinsip MRC, Material Research and Cycle, ini mencakup material bangunan yang ramah lingkungan, daur ulang, material lokal, dan jejak karbon. Dari prinsip keempat ini kita mendapatkan nilai 14,29%, dengan dapat dilihat juga perhitungan emisi karbon untuk rumah yang akan kami rencanakan, itu totalnya sebesar 41.265. Untuk emisinya sendiri ada dari semen, rebar, rebel AAC, keramik lantai, kaca jendela, dan juga kayu. Untuk prinsip kelima atau prinsip IHC, Indoor Health and Comfort, itu mencakup kualitas udara dalam ruang, pencahayaan alami, kenyamanan visual dan akustik, dan minimalisasi polutan. Dari prinsip kelima ini mendapatkan nilai sebesar 16,88% dan dihitung juga total kebutuhan udara segarnya untuk seluruh rumah, itu ada dari lantai 1 dan lantai 2, dan ditotalkan untuk kebutuhan udara segarnya itu sebesar 303 CFM. Untuk prinsip keenam atau prinsip terakhir, ini adalah prinsip BEM, Building and Environment Management. Ini mencakup pengelolaan bangunan dan lingkungan operasi, kegiatan ramah lingkungan, inovasi, dan pedoman operasional. Dari prinsip terakhir ini kita mendapatkan nilai sebesar 15,58%. Setelah menghitung keenam prinsip, didapatkan total nilai keseluruhan maksimum itu bernilai sebesar 62, yang mana mendapatkan akreditasi platinum. Berikut merupakan RAB atau rencana anggaran biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah tersebut. Jadi kalian bisa mendapatkan rumah ini dengan harga 900 jutaan. Wow, murah banget. Berikut merupakan penjadwalan proyeknya, atau bisa disebut kurva S. Dapat dilihat siap huni dalam 5 bulan saja. Baik, sekian presentasi dari kelompok 16. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.